Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi saya sudah dapat informasi Ustadz Muhammad Jazir sudah bersama kita di webinar ini. Assalamualaikum Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada materi yang berikutnya. Sebelumnya kami akan sedikit bacakan. Ustadz Muhammad Jazir, ASP, mempunyai gagasan-gagasan yang di zaman yang membutuhkan, di zaman modern yang membutuhkan perkembangan-perkembangan yang sangat cepat berubah. Ya. Jadi gagasan-gagasan muncul dari Ustadz ini, dia akan bangkitkan sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Profesor Abdullah tadi. Masjid Jogokarian jadi tidak sekedar sebagai tempat melaksanakan sholat, tetapi justru sebagai pusat sosialisasi masyarakat. Masjid yang berdiri pada 22 September tahun 1966, ya, yang awalnya hanya berukuran 9,9, mulai dipakai 20 Agustus tahun 67. Ya. Waktu itu yang sholat hanya 10 orang dewasa dan sisanya anak-anak. Tetapi hari ini Jogokarian menjadi trademark, ya, menjadi contoh, menjadi role model bagi masjid di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat di media sosial, kalau kita lihat orang-orang pasti akan mengenal apa itu Masjid Jogokarian. Karena sesungguhnya yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani adalah ketika sholat subuh dan sholat isyanya adalah sebagaimana
sholat Jumat. Jumlah jamaah sebagai sholat Jumat. Dan inilah yang dibuktikan oleh Masjid Jogokarian. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mintakan kepada Ustadz Muhammad Jazir, ASP, untuk menyampaikan materinya. Dan waktu kami, mohon izin Ustadz, kami sampaikan lebih kurang 20 menit. Dan nanti kita akan lebih banyak dalam diskusi dan tanya jawab. Mungkin itu yang akan lebih menarik setelah penyampaian Ustadz. Waktu kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Jazir. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati narasumber dan juga moderator beserta seluruh pengurus dari Forum Silaturahim Masjid Kota Medan, demikian juga para peserta webinar. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersilaturahim untuk berdiskusi mengenai bagaimana pengelolaan atau manajemen masjid di masa pandemi. Yang pertama bahwa ada 3 kewajiban manajer masjid. Artinya ada 3 fungsi manajemen masjid yang diperintahkan Allah di dalam surah At-Taubah ayat ke-18, yaitu aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi para pengurus masjid, para takmir masjid, para dewan kemakmuran masjid berkewajiban yang pertama memobilisasi, menggerakkan, mengorganisir rakyat, masyarakat, umat untuk berbondong-bondong memenuhi masjid-masjid di saat sholat berjamaah. Ya, ini kewajiban manajemen yang pertama. Jadi bagaimana sebanyak mungkin masyarakat itu menegakkan sholat berjamaah di masjid apabila telah masuk pada waktunya. Nah, maka ini harus dimulai dengan memiliki data. Siapa sesungguhnya yang harus mengisi soft masjid kita? Ya, ini kami lakukan sejak tahun 1999. Itu saya buat pendataan pertama. Ternyata warga di Kampung Jogokarian yang menjadi objek dakwah masjid ini ada 907 kepala keluarga, ya, 2.973 jiwa, yang mukalaf, yang sudah wajib mengerjakan sholat itu ada 1.839. Dan dari 1.839 masih ada 816 warga yang belum sholat. Nah, maka prioritas kami kemudian berdasar data ini adalah mengadakan gerakan mensolatkan orang hidup. Ya, bagaimana yang 816 warga yang belum sholat, yang muslim, yang sudah wajib sholat ini, mengerjakan sholat. Nah, masjid kemudian mengirim tim yang kami sebutkan 17. Jumlahnya 17 orang, simbolik mengerjakan sholat itu sehari semalam 17 rakaat, mengunjungi rumah-rumah untuk menawarkan dan menyampaikan penawaran bahwa masjid akan memberikan bantuan ustadz untuk membimbing yang mau belajar sholat ya, di rumah mereka sampai mereka bisa, ya waktunya kapan mereka bisa, ya, dan ini gratis, ya. Bahkan bagi yang ikut pembelajaran sholat ini kita berikan bingkisan seperti
sarung, peci, baju koko, ya, ibu-ibu ya kita berikan mukena, kita berikan sajadah, ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah program ini berjalan tahun 2005 itu dari 816 yang belum sholat tinggal 315. Kemudian tahun 2009 itu tinggal 87, tahun 2011 tinggal 27, 2011 itu tinggal 4 orang. Jadi warga yang tadinya belum sholat karena pelayanan yang diberikan oleh masjid. Kemudian mereka yang sudah sholat digerakkan untuk datang ke masjid. Ya, dengan cara apa? Kita berikan undangan yang menarik. Jadi undangan itu menghadirkan ya, tidak sekedar memberi undangan. Undangan itu sudah ada namanya seperti undangan pengantin. Kemudian di situ ya kita kasih nomor undian untuk door prize, ya. Door prize-nya dari kompor gas, sepeda sampai ya kulkas gitu ya. Kita carikan sponsor dan alhamdulillah mulai 5 tahun terakhir itu kita bisa menyediakan door prize utamanya 4 tiket umroh ya tiap tahun bagi mereka yang aktif sholat berjamaah. Dan kita sediakan subuh ya kopi susu, kalau hari Ahad ada sarapan pagi, kalau hari Jumat habis sholat Jumatan makan siang bersama. Pokoknya masjid harus menjadi tempat yang nyaman, yang menyenangkan bagi masyarakat. Ya. Jadi ini adalah gerakan memobilisasi, menggerakkan, mendorong masyarakat untuk menghadiri panggilan adzan ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau dulu tahun 2000 sebelum ada gerakan ini, sholat subuh paling 35 orang, 30 orang. Sekarang alhamdulillah ya, itu selalu penuh setiap hari, ya, waktu subuh juga, ya, termasuk di masa pandemi ini tetap saja, ya, karena kami tidak tutup dan tidak boleh menutup masjid. Ini bagi kami begitu, ya. Tetapi masjid harus melindungi jamaah jangan sampai terpapar COVID-19. Maka masjid melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh WHO, ya gitu. Jadi kami belum pernah tutup, belum pernah, tetap sampai hari ini 24 jam masjid kami buka, tetap pelayanan, ya. Sehingga kami pernah didatangi wali kota, wakil wali kota, Kapolres, Pak Ustadz, kenapa ini tidak ditutup masjid? Masjid yang lain tutup. Saya bilang, ya mohon maaf, kami ini ditunjuk untuk memakmurkan masjid, tidak untuk menutup masjid. Kalau soal pandemi, kami akan atasi dengan prosedur kesehatan yang ketat. Lebih baik daripada prosedur orang ke kantor pemerintah, ke bank, kemana-mana. Ya, fasilitas kita lebih baik. Itu, ya. Jadi kalau sampai masjid ditutup, kantor harus tutup, bank harus tutup. Karena masjid melakukan protokol lebih baik dari mereka. Ya, nah seharusnya pemerintah juga tidak boleh berpikir menutup masjid. Menurut Undang-Undang Dasar 45, ya, sholat berjamaah ke masjid itu hak asasi. Dalam pasal 29 disebut, ya, setiap warga negara berhak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Menurut kita, ibadah sholat wajib ya tetap di masjid yang terbaik. Itu hak asasi kita, tidak boleh dilarang oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Sedangkan kewajiban pemerintah menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi pemerintah tidak boleh memerintahkan untuk masjid. Pemerintah harus memfasilitasi masjid dengan fasilitas yang aman untuk tidak tertular COVID. Jangan malas dan bodoh jadi pemerintah hanya nyuruh masjid aja tutup. Pikirkanlah
jamaah yang ke masjid dilindungi oleh pemerintah. Ini kewajiban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 45, menyediakan ruang sanitasi, menyediakan sanitizer, pemerintah seharusnya nyemprot disinfektan, pemerintah menyediakan masker, pemerintah menyediakan pelindung muka, pemerintah. Ini seharusnya kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukan maunya enaknya sendiri, masjid suruh tutup. Ya, jadi ini cara berpikirnya harus benar menurut konstitusi negara kita dan menurut tuntunan agama kita. Ya, jadi jamaah tidak boleh berhenti, kegiatan tidak boleh berhenti, tetapi protokol dikerjakan dengan ketat. Ya, nah seharusnya, nah kalau kami alhamdulillah karena memang masjid kami ini selalu ada dana yang kita sisihkan untuk dana kebencanaan. Jadi begitu di COVID, dana kita sudah siap untuk mengantisipasi itu semuanya. Ya, jadi langsung aja masker kita bagikan, hand sanitizer kita bagikan, ya. Tidak hanya kepada jamaah, kepada warga, bahkan ke sekolah, ke hotel yang ada di dekat kami, kantor polisi, kami yang melakukan penyemprotan. Dan kami yang memfasilitasi membagi hand sanitizer, membagi masker. Bahkan kami, masjid kami membagi kepada pemerintah kota, itu kami berikan bantuan 700 set APD. Dari baju hazmat, pelindung muka, masjid itu pemerintah dibantu oleh masjid. Seharusnya pemerintah yang membantu masjid, semestinya kan gitu. Ya. Karena memang masjid-masjid itu seharusnya sudah menjadi masjid yang tanggap bencana. Jadi khasnya masjid itu ada pos kebencanaan, itu sudah harus selalu siap. Karena negara kita itu negara yang berpotensi bencana. Gitu. Jadi jangan sampai masjid tidak punya khas kebencanaan. Nah itu yang pertama. Sehingga justru di masa pandemi ini banyak warga yang terdampak, kehilangan pekerjaan. Ya, karena tempat kerjanya tutup, mengurangi karyawan, maka masjid memberikan pekerjaan pengganti, penghasilan pengganti. Ya. Jadi misalnya ada 36 orang yang kemudian kami minta membuat masker yang untuk kita bagi ke masyarakat dan sebagian kita jual bagi yang memerlukan. Masjid menyediakan kainnya dan kemudian mereka menjahit maskernya. Ya, kita beri upah satu masker, ongkos jahitnya 1.500. Ternyata satu orang bisa minimal 75 masker. Jadi dia selama nggak kehilangan pekerjaan di tempat lain, membuat masker dari masjid itu punya penghasilan yang cukup. Bahkan ada yang lebih tinggi daripada gaji di tempat semula bekerja. Ada 20 orang yang kita beri order menjahit baju hazmat. Yang ini kita gunakan untuk membantu, termasuk tadi membantu pemerintah, membantu dinas kesehatan, membantu puskesmas, dokter-dokter, polisi, ya TNI yang bertugas di garda terdepan, ya menjaga COVID itu kami yang memberikan APD-nya. Kemudian ada chef-chef hotel besar yang terpaksa dirumahkan karena hotel nggak ada tamu. Ya, maka mereka kita kumpulkan di masjid untuk membuat bumbu, karena mereka ahli masak ya, bumbu-bumbu yang instan, kemudian kita pasarkan dan juga kita bagi sebagai bantuan sosial bagi warga miskin. Jadi bumbu ya, karena kita rutin setiap 15 hari sekali biasanya kita bagi sembako untuk 480 kakak. Di masa pandemi ini kita tingkatkan tidak 480 menjadi 1.000 lebih. Kemudian biasanya setengah bulan sekali menjadi seminggu sekali kami bagi sembako itu. Jadi jumlahnya kita tambah, kemudian frekuensinya kita tambah karena banyak orang yang menjadi orang miskin baru karena terdampak pandemi. Ya. Jadi masjid menjadi solusi. Banyak ya program yang kita lakukan. Kita membuat hand sanitizer sendiri. Mulai dari proses kita membeli ubi kayu. Ibu-ibu yang nggak bekerja kita minta mengupas ubi.
dari ubi kayu kita buat etanol, etanol kita suling menjadi alkohol, dari alkohol kita proses jadi disinfektan, kita proses jadi hand sanitizer, jadi sabun. Nah itu diproduksi oleh masjid dan itu memperkerjakan banyak orang. Jadi kira-kira di masa pandemi ini ada 300 orang lebih ya yang kemudian bisa mendapat pengganti pekerjaan dan penghasilan dari kegiatan yang disediakan oleh masjid. Maka ketika tadi wali kota dan rombongan datang, saya jelaskan, ya kalau masjid saya ditutup itu 19 karyawan masjid ini siapa yang akan memberikan gaji? Kemudian ya 300 orang yang bergantung hidup dari kegiatan masjid ini kalau pemerintah kota bisa mengganti silahkan aja. Ya kata Pak Wali Kota, wah kami nggak ada APBD, kami tanpa APBD bisa, gitu ya. Ini jadi, nah akhirnya malah mengapresiasi dan kemudian mereka minta masjid-masjid yang potensial untuk melakukan kegiatan itu supaya didorong untuk bisa berperan aktif menjadi solusi di tengah pandemi. Jadi bukan malah tutup, membatasi diri ya. Jadi malah masjid itu harus hadir menyelesaikan persoalan di tengah pandemi ini. Jadi jangan malah membiarkan jamaahnya kebingungan gitu ya. Ini seharusnya idealnya begitu. Maka harus ada perencanaan dan lain sebagainya. Masjid harus sudah disiapkan menjadi masjid yang tanggap bencana. Jadi, alhamdulillah, pandemi tidak pandemi, aktivitas kita berjalan seperti biasa, cuma kita mengikuti protokol COVID. Ya. Kalau misalnya buka puasa Ramadan, biasanya itu 3.500 porsi kita sediakan pakai piring, kemarin kita ganti dengan box, tidak pakai piring. Ya, biasanya makan bersama di masjid, sekarang yang boleh makan bersama kita batasi 1.000, yang lain kita antar ke rumah-rumah. Ya, itu buka puasanya. Jadi tetap cuman ada penyesuaian dengan protokol kesehatan. Masjid tetap 24 jam buka, ini masih ramai nih di masjid kami ini. Aktivitas masih seperti biasa, tetapi tadi protokol kesehatan tetap diperhatikan. Syukur masjid bisa hadir memberi solusi di tengah kebimbangan umat, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan lain sebagainya. Masjid hadir. Ketika anak-anak sekolah daring, ya mungkin pulsa sinyal nggak bagus, belajarnya pindah ke masjid karena seluruh area masjid adalah hotspot area, wifi-nya sinyalnya bagus. Kalau nggak punya HP, pakai komputernya masjid, ya, dan didampingi oleh tutor. Maka kita sebut namanya siber, sinau bareng, belajar bersama. Jadi malah anak-anak sekolah itu tetap sekolah, tidak ke sekolah, ke masjid sekolahnya. Jadi masjid tambah ramai anak-anak sekolah itu. Karena di rumah kalau mau tanya matematika, mau tanya fisika, mau tanya bahasa Inggris, belum tentu orang tuanya bisa menjawab. Di masjid kita sediakan pendamping-pendamping yang bisa membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jadi sekolahnya malah pindah ke masjid. Ya. Inilah fungsi masjid sesungguhnya menjadi tempat untuk mengatasi masa-masa krisis. Jangan sampai di masa krisis orang malah kehilangan masjid gitu. Jadi karena masjidnya ditutup, dikunci. Ini cara berpikir yang harus dikoreksi kalau itu terjadi. Oh, izin Ustaz. Ya. Ini cukup menarik nih saya lihat ya, tapi dengan kondisi ini saya justru ingin kita lebih mendalaminya dalam bentuk diskusi nih. Ya, boleh silakan.